Oke, sekarang di podcast kita kali ini kita membahas tentang pendidikan di Indonesia Timur yang katanya banyak orang awam mengetahui pendidikan di Indonesia Timur itu banyak yang masih ketinggalan, baik itu mutu dalam pendidikan maupun mutu pembelajaran. Dan sekarang sebelum kita masuk pada narsum kita, kenalin dulu, nama gue Enrico Dwi Hari Julianto selaku pembawa acara di sini, dan di samping gue ada Sahril. Sahril. Selamat apa bang? Nama lengkap sih Muhammad Sri Siri. Biasa di kampus, di teman-teman aktivis menyapanya dengan sebutan Sahril bang. Sahril. Ya. Oh, abang ini ternyata aktivis juga. Boleh bisa dibilang gitu sih. Bisa dibilang gitu. Oke. Ya bang Sahril ini dari mana bang? Kalau saya alhamdulillah kebetulan dari Maluku. Kemudian kalau di Maluku itu bang biasa terkenalnya itu Ambon. Tapi daerah saya itu kalau digambarkan di peta Indonesia itu ini provinsi Maluku, saya paling di pelosok di ujungnya. Jadi dari kalau kita sampai di Ambon kurang lebih perjalanan 12 sampai 14 jam lagi. Lumayan jauh lah kira-kira. Itu kalau misalnya gue ikut abang ke sana di Sherlock bisa nggak? Bisa, tapi di Maps ada ya? Ada. Potensi nyasar tentu ada. Potensi nyasar banyak ya. Tentu itu. Ya bang. Berarti abang sempat mengenyam pendidikan di daerah sana dong? SD, SMP gitu? Iya, alhamdulillah saya dari SD, SMP, SMA semuanya di sana. Kalau sekarang kuliah di sini alhamdulillah. Di Tangerang Selatan, Universitas Pamulang. Oh gitu. Oh berarti merantau ke sini bang? Alhamdulillah merantau dari lulus tahun 2017 sudah merantau dulu sih sebenarnya di Jawa, mengenal budaya-budaya orang luar dari Maluku, dan alhamdulillah sekarang menempuh pendidikan di sini. Tahun 2018 kemarin saya masuk kuliah. Mantap bang. Gitu. Jadi orang perantau itu emang sulit ya bang. Untuk mengenal budaya baru lagi tuh beradaptasi sulit. Tentu itu beradaptasi banget bang, karena butuh penyesuaian dan butuh banyak hal-hal baru yang perlu dimiliki diri untuk menyesuaikan dengan hal-hal baru ini sih bang. Tapi alhamdulillah sampai ini kita sudah bisa menyesuaikan. Tapi belum maksimal sebenarnya. Karena dari nada bicara aja saya bang kurang kadang-kadang nggak nyambung sama teman-teman. Kadang saya ngomong lu, gua, kadang saya, aku. Jadi kurang nyambung lah kadang-kadang. Tapi lagi mengusahakan untuk menyesuaikan. Sebagai manusia kan kita adalah makhluk sosialis ya. Makhluk sosialis itu kita harus bisa beradaptasi dimanapun dan kapanpun. Iya tentu. Apa sih bang yang menjadikan perbedaan di sana dan di sini itu menurut abang apa sih ketika pertama kali di sini gitu? Banyak hal yang beda tentu buat yang kita lihat ya. Kalau di daerah timur sama di sini. Kalau secara personality yang saya lihat tentu banyak variabel. Pertama persoalan geografis. Kemudian itu tentu beda tuh bang. Geografis, iklim cuaca, dan persoalan pendidikan pun, kemudian faktor politik pun, dan hampir semua itu berbeda. Mungkin yang menyamakan hanya darah manusia kurang lebih gitu. Sama ya tubuh manusia lah kira-kira begitu. Karena setiap daerah itu punya perbedaan dan punya khas tertentu bang. Dan itu ya sebenarnya keindahan Tuhan sih dan untuk manusia. Iya benar sekali bang. Jadi darah kita tuh sama. Yang membedakan adalah demografisnya saja di Indonesia ini. Faktor eksternal sih. Eksternal itu. Iya. Gitu, betul. Oke. Dan kalau boleh tahu ya bang, kan tadi abang udah ngejelasin tuh bedanya di mana di sana dan di sini, gitu kan. Karena kali ini kita ngebahasnya tentang pendidikan di Indonesia Timur itu seperti apa. Boleh nggak kita sekiranya tahu apa yang bisa abang berikan ke kita? Tentu. Sebenarnya terlepas dari itu, saya sering-sering sedikit dalam kesempatan beberapa kali mengkampanyekan tentang persoalan pendidikan di daerah timur. Alhamdulillah dengan forum ini sangat luar biasa sebenarnya buat kawan-kawan podcast ini ya. Ini podcast namanya apa? Saya lupa tadi. Podcast Jejak Pendidikan. Luar biasa, ini jejak pendidikan ini perlu diikutin terus ini. Keren ya jejak pendidikan. Ya, jelas dong. Ya, jadi apa bang, sekiranya yang jadi variabel di mutu pendidikan di Indonesia Timur itu seperti apa sih? Tentu kalau yang kita lihat di berita maupun keadaan realitas di lapangan itu sangat berbeda tentang pendidikan di daerah Indonesia Timur dan daerah lain. Nah, hal ini pertama dilihat dari hasil dari sumber daya manusianya bang. Nah itu bang kemarin sekitar 1 tahun yang lalu saya membaca risetnya BPS, Badan Pusat Statistik, di kalau nggak salah itu di ini ada salah satu media, dia kurang lebih BPS di tahun 2021 itu mengatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia, pembangunan pemuda atau pembangunan manusia di Indonesia Timur, terkhususnya di Papua bang, itu menjadi terendah di Indonesia bang.
Padahal itu sudah mengalami peningkatan dari kurang dari 50% sekian naik ke 64 antara Papua dan Papua Barat. Tapi peningkatan itu masih menjadi tingkat terendah pembangunan sumber daya manusia di sana. Dan variabel untuk tidak suksesnya itu karena apa bang? Karena persoalan pendidikan. Persoalan pendidikan. Iya, itu persoalan di sana. Sehingga banyak hal. Kemudian kalau kita lebih tinjau lebih dalam bang, pendidikan di sana itu persoalan fasilitas, kemudian regulasi yang tidak sesuai, itu masih banyak bang. Begitu kurang lebih perbedaan kita. Berarti otonomi daerah ini masih belum mencakupi semuanya gitu ya? Kalau kita bahas secara kebijakan pemerintah, yang dimana semua fasilitator dari pemerintah yang dimasukkan kepada otonomi daerah itu masih belum mencakupi semua titik. Ya, tentu itu yang memang terjadi di lapangan. Saya ingin ambil kasus ini, tapi saya ingin menyampaikan dulu kepada teman-teman yang nantinya menonton podcast ini dan semuanya bahwa ada beberapa orang lah, beberapa teman-teman aktivis, beberapa teman-teman yang suka bersuara persoalan pendidikan, bang. Yang mereka menyalahkan adalah pemerintah, tapi mereka memberikan batasan, bang. Bahwa pemerintah yang dimaksud adalah pemerintahan pusat saja. Tapi padahal kasus ini pemerintahan daerah juga bang. Pemerintahan daerah seharusnya juga kena ya? Iya. Tapi kita membuat batasan itu sehingga ya apa yang kita sampaikan ini tidak sampai karena itu kita tidak tahu arahnya itu. Persoalan yang harus kita ubah di mana. Nah bang, saya ambil kasus bang. Tahun 2001 itu dana otsus pembentukan pertama di Papua. Teman-teman pasti tahu lah kalau otsus ini adalah dana yang cukup lumayan besar, itu khusus yang diberikan kewenangan untuk daerah untuk mengaturnya. Di bidang pendidikan bang itu mempunyai dana yang banyak. Nah yang menjadi persoalan adalah beberapa kali dana pendidikan ini dari pemerintah daerah memberikannya itu mereka hanya terlibat di bagian penganggaran, kemudian pemberian kepada masyarakat yang membutuhkan, tapi tidak ada monitoring bang. Monitoringnya nggak ada. Ini data diambil dari CNN Indonesia tahun 2000, 2 tahun yang lalu kalau saya ingat. Ini data valid. Ini persoalan bang. Sehingga bukan saja pemerintah pusat yang harus kita tekankan kan, tapi pemerintah daerah juga bang. Itu kasusnya. Nah kalau kita sedikit bergeser ke pemerintahan pusat sih buat kawan-kawan, mungkin salah satunya adalah beberapa regulasi yang tidak cocok dengan daerah Indonesia Timur. Kita ambil contoh lagi bang, tahun 2019 itu perubahan peraturan pemerintah tentang pelajaran COVID-19. Nah COVID-19 itu ada regulasi tentang pembelajaran daring. Sedangkan di daerah Papua 64% daerah pendidikan tidak mempunyai ruang atau tempat yang bisa adanya jaringan untuk internet. Sehingga aturan ini kan percuma bang. Iya benar. Jadi sia-sia. Kacaunya lagi bang. Ini dana kemarin kan pemberian kuota nih, bonus yang banyak gitu. Nah kalau di Papua diberikan untuk siapa bang? Sedangkan daerah ada tertentu yang tidak mempunyai sinyal jaringan internet. Nah kota-kota ini dikemanakan kan bang? Nah ini kacau sebenarnya. Yang kuota ini ya siswa gitu ya? Kuota itu untuk internet kan? Iya itu. Yang subsidi dari pemerintah itu. Tapi subsidi ini percuma. Karena memang keadaannya seperti itu pak. Nah ini yang menjadi miris saat ini kan. Perubahan ini perlu dilakukan. Begitu pak. Berarti gini ya bang. Jika sebelum COVID saja pendidikan di sana, mohon maaf bisa dibilang agak termundur gitu kan dibanding yang di pusat. Apalagi saat COVID kemarin kan melalui daring gitu. Berarti lebih parah lagi berarti emang. Saya berangkat sebelum COVID bang. Nah sebelum COVID ini kan daerah fasilitas ini bang kurang karena ada beberapa siswa yang menempuh jarak berkilometer untuk bisa sampai di sekolah. Nah ini bagian dari faktor eksternal bang yang mengganggu para siswa ini untuk berkembang bang. Faktor eksternalnya karena apa? Lelah. Lelah bang. Kemudian keringatan tiba-tiba masuk di sekolah, belajar itu udah nggak maksimal dalam pembelajaran bang. Nah faktor eksternal lainnya bang, tenaga pendidik. Di Papua itu bang, dari data CNN kalau saya nggak salah, CNN Indonesia itu gurunya itu 1:16. Dia lebih baik daripada Maluku. Maluku itu 1:20 siswa, 1 guru 20 siswa. Dan PNS lebih banyak itu di Papua. Nah tapi persoalannya adalah mereka ini tidak maksimal dalam mengajar. Jadi kualitas tenaga pendidik ini juga dibutuhkan di sana. Faktor-faktor eksternal ini untuk masuk di ruang pendidikan.
Nah, sehingga ini perlu dibenahi, Bang. Ini perlu dibenahi, ini perlu diperbaiki karena fasilitas ini pendukung juga. Berbicara tentang karakter dan lain-lain itu saya pikir hal belakang lah, kita bisa atur. Yang penting fasilitas ini aman. Itu yang menjadi kendala sampai saat ini. Iya, benar sih. Karena bukan cuman faktor individu ya kalau soal pembelajaran itu ya. Kan kalau pembelajaran biasanya manusia itu kan memang kalau memang gigih ya akan gigih gitu. Ternyata banyak juga faktor-faktor yang tidak mendukung untuk kegiatan dia sendiri gitu ya. Itu yang menjadi persoalan. Ini Bang, saya punya Saya punya bukti bahwa bukan persoalan individu yang bermasalah di Papua. Oh, bukan individu lagi. Bukan kayak Papua memang ada beberapa narasi yang saya temukan dalam diskusi ya, Bang. Itu mereka mengatakan kurang lebih ini karena memang kognitif orang-orang Papua kurang baik karena konsumsi, pola berpikir dan budaya seperti itu. Sehingga kognitifnya sulit untuk berkembang. Saya bisa buktikan ini dengan data Profesor Yohanes Surya. Dia adalah seorang dokter ahli kimia. Bagian fisikawan ya kalau saya nggak salah. Dia profesor. Dia datang ke Papua, Bang. Dia sampaikan kepada kepala daerah, berikan saya orang terbodoh di Papua. Dia datang, dia menyampaikan itu. Dan ada 2 orang bodoh di Papua kurang lebih begini ya bahasa. Walaupun dalam dunia pendidikan tidak boleh ada kata bodoh, Bang. Tapi kurang lebih bahasa profesornya begitu. Berikan dia beberapa orang bodoh di Papua. Dari beberapa orang itu ada 2 orang di kelas 2 tinggal kelas 4 kali, Bang. Tinggal kelas 4 kali, nggak lulus naik ke kelas 3, 4 kali, kurang lebih 4 tahun itu. Dan apa yang terjadi? Dia mendidik dia kurang lebih dalam waktu 1 tahun 2 tahun memenangkan Olimpiade Matematika Nasional. Jadi kasus ini membuktikan bahwa bukan persoalan individu, Bang, tapi bagaimana persoalan fasilitas, ketekunan dan variabel-variabel lainnya untuk individu dan kelompok untuk berkembang. Kan begitu. Betul. Jadi harus banyak faktor mendukung juga. Iya, banyak. Pendidikan ini bukan cuma kita membahas tentang pergi ke sekolah, kemudian belajar, guru yang berkualitas, enggak. Ada variabel lain. Ya, betul. Variabel sepakat kalau ini gue setuju. Sepakat. Ya, ini bukan gagasan, Bang, tapi saya ngomongin data, Bang. Iya, betul, Bang. Itu kan tadi Abang bicara secara datanya ya kan. Jadi kita di sini berbicara tuh speak by data ya. Jadi apa yang Abang ngomongin di sini sesuai data yang beredar juga melalui media-media. Saya membaca itu di CNN, ada juga di Jawa Pos. Kemudian ada satu media lain yang saya suka baca itu tentang Papua. Saya lupa. Yang sering mengangkat tentang kasus-kasus Papua. Iya, benar. Kalau kita bawa Papua, mungkin ini sangkut pautnya mungkin yang kata Papua bakal keluar dari Indonesia, itu bagaimana tuh, Bang? Abang itu. Kita bahas sedikit itu. Saya juga karena bukan orang Papua, tapi saya memandang secara demokrasi. Secara demokrasi kita bahas. Dalam negara demokrasi untuk berbicara tentang persoalan gagasan kayak kemerdekaan apa hal biasa menurut saya. Hal biasa. Karena gak jadi sulit dalam demokrasi kira-kira untuk berpendapat. Asal itu tidak melanggar undang-undang orang-orang begitu. Nah, undang-undang memberikan kebebasan untuk berpendapat. Asalkan memang menantang untuk merdeka keluar dari Indonesia, kemudian melawan bangsa Indonesia. Nah, ini perlu diselesaikan kan dengan cara apa? Tapi kalau kayak ngomongin tentang kebebasan dan lain-lain, saya pikir hal biasa saja. Maluku lagi. Papua kalau kita pelajari sejarah ada 1 tahun tanpa perpecahan. Itu Papua, Bang. 1 tahun tanpa perpecahan, Bang. 1 tahun tanpa perpecahan, tanpa konflik. Kalau tidak ada data ini, berarti Papua ini memang persoalan, suka buat ribut di negara yang kan mindset orang gitu. Tapi ada data 1 tahun Papua itu tidak pernah bermasalah. Di zamannya Presiden Gus Dur. Gus Dur tuh emang saking pluralnya tuh, Bang. Papua itu tanpa kasus selama setahun, tanpa rusuh, tanpa konflik. Nah, sehingga orang menaikin bendera ya di media banyak sudah disampaikan oleh beberapa tokoh, Rocky Gerung dan beberapa tokoh lain. Mereka ingin menaikkan bendera bintang kejora. Gus Dur bilang, monggo silakan, tapi jangan lebih tinggi dari bendera Indonesia. Maksudnya ada metode dari pemerintah atau negara untuk mampu memberikan kebebasan berpendapat tanpa melawan negara. Kan kurang lebih yang dilakukan oleh Gus Dur kan begitu. Iya, betul. Boleh berpendapat, ngangkat bendera, tapi jangan lewatin Indonesia, bendera Indonesia. Iya. Kalau ngomongin kemerdekaan, silakan kita diskusi. Tapi jangan lepas dari saya, karena kalian bagian dari saya. Kan kata Gus Dur begitu, Pak.
Iya betul. Gus Dur itu emang kalau tingkat toleransinya dia jauh di atas segala bagi gue. Tokoh toleransi ya. Tokoh toleransi ya. Iya. Salah satu orang yang memang selain kalau di Islam ya kan kita bisa lihat dia adalah tokoh agama yang paling wali kan, sebutannya wali, tapi ternyata di pemimpinan di kepolitikan pun dia bagus gitu kan. Luar biasa. Iya luar biasa. Sepakat sih kalau soal Gus Dur itu ini. Justru malah pusat yang saat itu mengenyam Gus Dur kan. Ya itu faktor politik. Faktor politik ya. Kita lupakan aja lah. Iya, kita lupakan soal itu. Iya. Oke Bang, kita balik lagi ke bahas pendidikan di daerah timur sana ya Bang. Ada beberapa hal juga. Selain yang tadi gue pertanyakan, gue akan mempertanyakan juga soal nih ya Bang. Bagaimana pandangan Abang terhadap pendidikan anak Papua pedalaman yang kondisi rumah dan sekolahnya relatif jauh dan jalan dengan terjal yang ekstrim dari pusat pemukiman menuju fasilitas pendidikan yang tadi kan kita sudah bahas, ya kan itu. Iya. Nah kalau pandangan Abang sendiri itu bagaimana sih? Tentu karena saya juga bagian dari mengenyam jurusan pendidikan, jadi saya tahu tentang variabel tentang sedikit lah, nggak semua tentang bagaimana puncak dari kesuksesan suatu pendidikan. Nah saya sampaikan tadi bahwa kegagalan pendidikan ini banyak hal yang membatasi. Salah variabel lainnya adalah itu fasilitas. Nah di sini enak Bang, di daerah-daerah lain enak. Menempuh sekolah bisa naik angkot. Iya betul. Menempuh sekolah bisa jalan kaki dekat, kosan dekat, rumah dekat dan lain-lain. Apalagi ada aturan di kota sekarang zona school atau apa? Z. Itu kan hanya orang-orang yang berada di daerah sekolah tersebut yang bisa sekolah. Iya betul. Orang yang di luar itu diserahkan untuk sekolah lain kira-kira gitu, yang berdekatan sama dia. Iya, zonasi sekolah. Zonasi itu, sistem zonasi. Iya. Nah, itu yang tidak di Papua karena memang kurangnya fasilitas ini itu. Karena sekolah-sekolah memang jaraknya jauh, kemudian kalaupun memang nggak bisa kita pindahkan sekolah itu lebih dekat dari ke masyarakat, maka berikan kendaraan. Menurut saya, kan maksudnya di Papua ini kan punya dana besar, khusus yang luar biasa. Ya apa salahnya itu kita kontribusi untuk pendidikan di sana dengan memberikan fasilitas-fasilitas itu, sehingga siswa tidak lagi berjalan berkilo-kilometer untuk sampai ke sekolah. Toh untuk membangun bangsa ini kan dari generasi Bang. Kalau generasinya sudah tidak punya masa depan yang baik lewat pendidikan, lantas buat apa? Walaupun kita pahami Bang, pendidikan itu ada 3 sektor kan, 3 bagian, informal, non formal, sama formal. Tapi saya pikir pendidikan formal ini sangat penting. Maka pemerintah daerah harus turut berkontribusi full dan memahami bagaimana masalah-masalah yang dibutuhkan di sana kan. Karena kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi, pemerintah juga sudah memberikan dana itu, memberikan bantuan dalam bentuk anggaran khusus itu kan. Yang tahu tentang daerah sana itu orang sana kira-kira begitu. Pemerintah sana. Sehingga mereka harus mencari tahu persoalannya kan. Apalagi data dari CNN juga yang saya baca di sana. Bukan CNN Bang, Jawa Pos. Oke, Jawa Pos. Ini bisa dibuka di Jawa Pos teman-teman. Ada salah satu dokter Rusmaidi Sinaga. Kalau Sinaga ini kalau saya nggak salah Medan ini Bang. Dokter Rusmaidi Sinaga. Marganya Sinaga. Rusmaidi Sinaga ini mengajar kurang lebih 24 tahun di Papua. Kalau nggak salah dia jadi dosen. Sering berdiskusi dengan bertemu dengan para pendidik di Papua dan lain-lain. Banyak sekali tenaga-tenaga pengajar di sana yang masih menggunakan kurikulum 13. K13. Di bawah itu juga kan ada kurikulum Kelas Merdeka dan sekarang di bawah K13 2006 KTSP. Nah sekarang sudah ada perubahan aturan-aturan itu kan. Nah, artinya kita bisa lihat bahwa kompetensi guru ini perlu ditinjau juga dari pemerintah sehingga tenaga-tenaga pendidik di sana yang berkualitas juga kan. Betul. Sehingga mendidik dengan baik. Kalaupun pakai metode-metode lama, bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan zaman kan? Betul. Pendidikan ini kan tahun pasti punya siklus perubahan juga kan. Betul. Itu persoalan. Karena kan Umar sendiri kan berkata, didiklah anakmu pada zamannya, bukan pada zamanmu. Kan gitu. Maksudnya berarti kan seharusnya betul kata Abang juga. Kalau anak-anak generasi sekarang dididik yang tidak sesuai pada zamannya, maka untuk generasi selanjutnya akan berakibat tidak seimbang. Tidak seimbang, Bang. Itu udah sangat betul karena kayak sekarang operasi kayak komputer dan lain-lain perlu kan. Perlu. Kemudian MS Word berapa sekian kan, Excel dan lain-lain. Nah, anak-anak dari kecil itu kita harus ajarkan itu. Biar ke depan untuk
menantang dan bisa menyesuaikan dengan era bonus demografi kan, teknologi dan lain-lain Iya, harus kita betul. ketahui semua. Iya. Kita kuasai. Kalau kita nggak kuasain bahaya. Iya betul. Itu tentu bahaya. Apalagi sekarang kan udah industri 4.0 ya. Udah 5.0 ya, 5.0 malah. Makin modern sekarang. Iya, Wah, makin modern. Gitu. Oke, ada lagi nih Bang. Iya. Kalau tadi kita bicara faktor-faktornya ya Bang, bagaimana kalau jauh gitu kan. Kalau sekarang kita bicara soal kemampuan baca tulis, mengeja pada siswa Papua masih relatif minim, menjadi permasalahan bagi anak Papua, ya kan? Ya. Nah, pandangan Abang situasi ini bagaimana? Saya bertolak belakang sama ini. Oh, bertolak Asal belakang. pertanyaan ini pun saya bertolak belakang. Oke. Kenapa saya bilang bertolak belakang buat teman-teman semua? Iya. Yang dikenang di kepala semua orang di luar dari Papua bahwa bukan semua ya, ada beberapa yang sering mengatakan bahwa orang Papua ini kan kadang nggak bisa baca waktu sekolah, waktu sekolah ya, nggak punya kemampuan menulis dengan baik, membaca yang baik. Bang, saya kemarin ikut agenda kementerian LLDT 4 KKNT yang tergabung 100 kampus lebih yang dibagi menjadi beberapa kelompok, Jawa Barat dan Banten. Saya ada di Banten, salah satu desa di Serang. Itu Bang, dari kelas 1 sampai 6 masih banyak yang belum tahu baca. Di Serang. Ada satu desa. Ini kawan-kawan kelompok KKNT itu di sana. Dan kami sampaikan itu buat LLDT bahwa masih ada siswa-siswa yang kurang tahu baca. Kurang lebih ada 40% dalam satu sekolah itu. Ini masalah Bang, 40% itu lumayan banyak. Iya, itu banyak gitu. Jadi persoalan. Nah, yang menjadi persoalan pula Bang, sekolah ini berdiri kurang lebih 1903 Bang. SD-nya 1903 itu. Ya, ini ibarat manusia ini sudah harus melahirkan generasi dan mempunyai sesuatu hal yang baru. Tapi sekolah ini kalau kita bandingkan sama sekolah-sekolah lain, fasilitasnya sederhana dan lain-lain. Ini kurang perhatian di pemerintah jujur terhadap persoalannya. Ini harus cepat diselesaikan. Tapi itu saya sudah sampaikan. Karena memang agenda kementerian. Kemudian saya hari itu punya kesempatan untuk menyampaikan hasil monitoring dari LLDT di lapangan. Saya menyampaikan itu bahwa di lapangan persoalan pendidikan ini dan ini. Salah satu kasusnya adalah tidak tahu baca, belum bisa baca. Jadi kayak di Papua sebenarnya kasus membaca semua ya. Berarti bukan hanya di satu daerah aja, tapi justru ini menjadi perhatian khusus untuk seluruh Indonesia berarti ya. Harus diselesaikan ini. Ya, terlepas dari ada yang bilang faktor lain seperti stunting atau apa, kesehatan dan lain-lain, saya pikir kayak pola konsumsi ikan. Ada yang bilang orang Maluku dan orang Timur itu harus pintar-pintar makan ikan. Biar biar punya ada omega 3-nya buat kesehatan otak. Saya pikir udahlah, jangan stop lah dengan narasi ini. Orang Arab itu jauh dari pantai Bang. Tapi Al-Quran hafal mereka. Benar. Ini persoalan kebiasaan aja Bang. Kebiasaan aja. Iya juga ya. Jadi kalau kamu rajin membaca, belajar dan lain-lain, pasti semuanya kita selesaikan itu. Dan mampu kita kuasai. Bener juga ya. Pemerintah nyuruh orang Maluku, orang Timur sana untuk makan omega 3 yang mengandung kesehatan omega 3 gitu gini-gini, ternyata ya kalau kita bandingkan dengan orang Arab sana, jangankan ikan-ikanan gitu ya Bang. Pantainya jauh gitu kan. Jauh banget gitu. Ini persoalan Bang. Iya. Oke. Bener juga Bang, masuk logika ini Bang. Oke Bang, ada lagi Bang. Boleh. Bagaimana tanggapan Abang ya pendidikan yang dialami di Papua saat ini terbilang masih jauh dari kata layak? Tentu sebenarnya ini menjadi refleksi bersama sebagai, walaupun saya bukan orang Papua ya Bang, tapi sebagai anak yang lahir di jurusan pendidikan, sebagai calon guru nanti Bang, ya saya juga ini menjadi refleksi bersama bahwa mengajak untuk semua rekan-rekan pemuda dan bangsa ini untuk lebih fokus persoalan pendidikan yang terkhusus di daerah-daerah yang menjadi mengalami permasalahan pendidikan, keterpurukan pendidikan, apalagi generasi Papua. Saya pikir yang punya kesempatan kuliah di luar, yang berprestasi, balik ke daerah, bangun daerah. Kita bangun daerah, jangan, kalaupun pemerintah agak lambat, kita harus lebih dulu Bang, jangan menunggu itu kan. Jadi kesadaran diri sendiri juga. Tapi ingat, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan persoalan pendidikan di negeri. Kalau kita merujuk kepada Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang tujuan pendidikan atau Undang-Undang
nomor 20 tahun 2003 tentang tujuan pendidikan. Kan di situ bahasanya kan upaya untuk memberikan pelayanan pendidikan kan. Kurang lebih bahasanya begitu. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk memberikan fasilitasi pendidikan untuk seluruh Indonesia. Masyarakat Indonesia. Apalagi di undang-undang tentang fakir miskin anak jalanan pendidikan ditanggung oleh negara kan. Maksudnya ini jangan jadi nyanyian buku teks negara aja kan. Jangan cuma ada tulisannya aja tapi tidak dilakukan. Jangan jadi dokumen negara aja. Betul. Aplikasikan lah kira-kira. Berarti suatu saat abang bakal balik lagi untuk membangun daerah abang. Itu cita-cita yang dalam diri tentu. Apalagi di Maluku juga mengalami, ada beberapa juga mengalami masalah itu. Tapi kesadaran kita akan balik menyelesaikan itu. Tentu. Tapi memang belum sekarang. Kita harus perbanyak dulu pengalaman, ilmu dan lain-lain di sini kan. Betul. Bang, sambil ngobrol saya izin minum. Silakan bang, minum dulu bang. Ini gak ada sponsor ya bang kita ya? Gak ada kita, gak ada sponsor. Murni kita berawal dari nol ini bang. Boleh bang. Oke bang. Nah, kalau tadi kan saya bertanya soal tanggapan bagaimana gitu kan. Kalau sekarang bertanya langkah apa nih bang perubahan bagi anak-anak muda generasi saat ini akan kemajuan pendidikan di Papua? Apa sih langkah-langkahnya yang sekiranya abang yang sudah terpikirkan action plan ke depan tuh apa? Saya berbicara wakilkan diri saya dulu ya. Iya, silakan. Ini kan sudut pandang abang. Representasi diri saya dulu. Kemarin saya suka mengkaji beberapa ini program-program pemerintah. Terkhususnya menteri sekarang ya, Pak Nadiem Makarim. Ada beberapa program yang menurut saya luar biasa seperti kelas mengajar, kampus mengajar. Kampus mengajar ini merupakan hal yang bagus buat bagaimana diaplikasikan di daerah-daerah yang memang bermasalah persoalan pendidikan. Namun lagi-lagi kurang maksimal gitu dalam aplikasinya. Kayak kampus mengajar dari sini kita suruh ngajar di daerah-daerah yang sekitar. Saya pikir coba kita terjunkan ini mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas kan, apalagi dari jurusan pendidikan kan, yang berkualitas punya kemampuan mengajar, kemampuan seorang guru yang baik itu kita kasih mereka tempatkan di daerah-daerah yang memang punya persoalan persoalan pendidikan kan, masalah pendidikan kayak Papua dan lain-lain. Saya pikir ini metode yang bagus dari pemerintah. Ya walaupun jujur kalaupun saya sampaikan ada beberapa program-program yang gak jelas juga dari pemerintah, khususnya di bidang pendidikan ya. Karena dalam kajian-kajian saya bersama kawan-kawan tentang pendidikan, beberapa menteri berganti itu merubah sistem pendidikan. Tahun ini kayak dulu zaman Muhadjir Effendi atau Anies Baswedan, buat baru tuh diganti lagi Muhadjir Effendi, dibuat lagi baru tuh diganti lagi siapa? Nadiem Makarim. Dibuat lagi baru dari KTSP, K13 sampai sekarang kelas merdeka. Padahal isinya hampir semua sama. Maksudnya seolah-olah pemerintah ini di bidang pendidikan ini, menteri pendidikan ini merubah sistem ini untuk menunjukkan bahwa mereka bekerja. Sudah ada gagasan baru. Maksudnya percuma aja gagasan. Kalau di lapangan nggak bisa ada perubahan gitu. Benar. Bahkan kalaupun kita lihat perubahan program itu mempunyai dana baru, tidak bisa dana lama. Ini yang kita bisa saksikan di rapat DPR bersama Nadiem Makarim. Nadiem Makarim dihajar secara gagasan di sana, merubah program-program, anggaran baru. Tapi outputnya di mana? Kira-kira begitu. Ini persoalan. Tapi ya di lain pihak ada program yang bagus. Salah satunya itu kampus mengajar. Menurut saya itu bagus. Kampus mengajar. Betul. Kemudian persoalan perbaikan ini. Harus generasi, kalau kayak contoh kasus di Papua, maka ada orang Papua asli, orang Papua asli kan, orang asli Papua, orang asli Papua itu kan slogan di Papua, orang asli Papua. Nah orang asli Papua yang harus memimpin daerah. Jadi kayak di dinas pendidikan dan turun-turun ke bawah agar apa? Mereka punya kesadaran itu bang. Kesadaran yang memang lahir dari penderitaan dan lain-lain, sehingga dia punya kesadaran untuk kembali merubah daerah. Tapi saya ngomong gini bukan berarti saya iklan bahwa saya harus balik jadi kepala dinas pendidikan ya. Tapi kalau diberikan kesempatan, ya boleh lah bang. Boleh lah. Semoga amanah ya bang. Karena biasanya ketika orang yang dari bawah lalu mengenal hal yang
lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya pernah dia rasakan, kadang suka lupa. Gitu, bener nggak bang? Ketika begitu. ya semakin tinggi orang kan angin semakin kencang. Ya semoga abang ketika nanti dibalikan ke sana lagi menjadi orang yang sukses di sana, bisa membangun desanya. Amin. Saya rasa abang bisa amanah lah. Insya Allah. Ya. Itu tujuan bersama lah gitu. Oke. Ya. Mungkin podcast kita sekian ya bang. Boleh. Ya cukup, makasih banyak buat abang yang udah ngasih banyak hal pengetahuan yang tadinya saya nggak tahu dan teman-teman nggak tahu, kita jadi tahu dari abang. Siap. Ya, apa yang tadinya kita nggak kepikiran, ternyata bisa abang sampaikan di sini sehingga kita kepikiran. Oh iya, berarti mungkin kedepannya kalau suatu saat kita semua punya cita-cita dan punya kesempatan untuk memajukan bangsa ini, kenapa tidak? Tentu. Ya sama-sama, terima kasih juga sudah mengundang saya di sini dari kawan-kawan, luar biasa untuk podcast ini. Ya, jelas. Ada kesempatan untuk kita sharing-sharing juga kan, berbagi ilmu. Saya senang berdiskusi sebenarnya. Ya, sama saya juga kebetulan senang juga berdiskusi. Baik. Oke, mungkin itu aja kali ya bang buat kesempatan kita kali ini. Boleh. Ada lagi bang yang mau disampaikan? Mungkin buat teman-teman yang ada yang nantinya menyaksikan video ini siapapun, menurut saya pendidikan ini merupakan hal yang urgensi bagi individu maupun kelompok tertentu. Karena kalau di ilmu sosial bang, itu disebut dengan mobilitas sosial. Mobilitas sosial ini terbagi menjadi dua. Satu mobilitas sosial vertikal dibagi menjadi dua. Mobilitas sosial vertikal sinking, mobilitas sosial vertikal climbing. Nah, dengan hadirnya pendidikan, maka perubahan mobilitas sosial vertikal climbing ini akan hadir. Mobilitas sosial adalah perubahan status. Maka ketika kamu berpendidikan baik, status kamu akan naik. Betul. Kamu berpendidikan bagus, status kamu tentu akan naik. Kamu bisa jadi pilot, kamu bisa jadi guru dan lain-lain. Semuanya jalurnya adalah pendidikan. Itu mungkin buat rekan-rekan semua. Oke, mantap. Terima kasih. Ya. Itu barusan kata-kata dari abangnya, bahwasannya pendidikan itu adalah pendidikan yang sangat penting sekali untuk kita kenyam. Bahkan bukan hanya itu, ketika pendidikan yang kita saat ini jalanin, ketika kita ada kemauan dan gagasan apapun itu, pasti suatu cita-cita akan tercapai gitu. Karena René Descartes pernah berkata juga, senjata yang paling mematikan itu bukanlah senjata api ataupun yang tajam, melainkan adalah pendidikan. Itu adalah senjata yang paling mematikan. Oke, mungkin terima kasih banyak buat abangnya ya udah nyempatin waktunya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Oke, see you.